Bos, Jakarta Selatan emang gak ada matinya ya buat dikulik. Selalu ada yang baru yang bikin rame jagat maya nih. Dan udah jadi kebiasaan netizen plus 62 yang viral-viral wajib disamperin. Kali ini beneran agak ngulik nih bos lokasinya. Sebenarnya sih nggak susah ya bos, masih di pinggir jalan kok. Tapi posisinya agak menjorok ke dalam. Se-effort ini nih kalau netizen udah penasaran sama yang viral. Dicari sampai ketemu. Soalnya di Jalan Cipete Raya ini ada kuliner lazis yang ramah kantong buat para pemburu kuliner. Dan omsetnya gak main-main, puluhan juta rupiah. Ya nggak heran sih kalau sampai viral. Buktinya artis sekelas Tengku Tezi aja jajannya ke sini. Beberapa vlogger juga ada yang pernah mampir. Ini mah kalau buat meet halal bihalal lebaran, sabi kali yes. Ajaklah keluarga, bestie, teman tongkrongan, atau teman ketemu gede di sini. Yuk bos, kita kenalan dulu sama pemilik resto Teppanyaki kaki lima. Bos, jadi pengusaha emang kudu jeli melihat peluang ya. Kayak Mbak Alin dan Mbak Lia nih, yang ternyata udah mengamati minat calon customernya sejak lama. Berawal dari melihat fenomena anak muda yang sering bergaul di tempat-tempat kuliner yang harganya miring, lalu terbitlah ide membuka tempat makan bergaya ala kaki lima dengan menu seperti di restoran mewah, tapi harganya ramah di kantong. Dan jadilah Teppanyaki menu utamanya. Pemilihan jenis kuliner Jepang juga bukan tanpa alasan bos. Meski sajian masakan Jepang terkesan sebagai kuliner asing, nyatanya banyak peminatnya loh. Selain itu, Mbak Lia dan partner juga punya alasan khusus mengapa memilih kuliner Jepang sebagai produk usahanya. Kenapa pilihan kita di kuliner Jepang tuh biasanya kuliner Jepang tuh banyak peminatnya. Terus makanan Jepang itu yang lebih banyak bisa kita kayak kita gali lagi. Ada beberapa jenis teppanyaki yang ditawarkan di sini, yaitu teppan saikoro, teppan steak, teppan hamburg, teppan usuguri, dan teppan tori alias ayam. Semuanya dihidangkan dalam dua pilihan penyajian, yaitu a la carte atau satu set menu lengkap dengan tambah nasi dan miso. Untuk a la carte dibanderol Rp39.000, sementara satu set menu lengkapnya di Rp45.000 saja. Sajian menu teppanyakinya juga nggak sendirian loh. Bos bisa nambah aneka yakitori dengan harga masing-masing menunya Rp8.000 aja. Pilihannya ada saikoro, kawa, negima, torimomo, dan moriwase. Nah, dari sekian menu, mana nih yang jadi primadona dan dicari banyak pelanggan? Biasanya saikoro sih. Saikoro karena empuk. Terus kan biasa di tempat lain tuh saikoronya pasti di harga di atas 75.000, di atas 80. Kalau kita kan 45 itu udah set, dapat nasi, dapat miso gitu. Meski belum setahun berdiri, Animo Food Hunter yang menyerbu resto Jepang versi kaki lima ini cukup banyak bos. Apalagi kalau bukan karena efek viral di media sosial. Tapi itu nggak akan selamanya bertahan kalau nggak pinter-pinter jaga kualitas bos. Makanya setiap beberapa bulan selalu ada kebaruan menu untuk memanjakan lidah para pelanggannya. Gak heran ya bos, mejanya selalu penuh terisi sejak buka di jam 5 sore sampai menjelang tutup jam 10 malam. Bisa serame ini, boleh dong bos di-spill omsetnya? Kita di sekitaran 50 juta itu per bulan. Wow juga nih omsetnya. Tapi bos, tantangan memiliki bisnis kuliner berkonsep ala kaki lima ini gak gampang loh. Ada tantangan tersendiri ketika kita ingin menjaga kualitas produk. Namun di saat yang sama juga harus mempertahankan keunggulan dari bisnis ini, yaitu harga yang terjangkau. Mau puasa ini harga kan makin naik bahan baku. Nah itu yang harus aku jaga banget tuh. Gimana caranya dapat bahan baku yang sama dengan harga yang nggak terlalu tinggi. Tapi untuk ke customernya aku nggak naikin harganya lagi. Mbak Alin yang terjun langsung di bagian operasional selalu mengontrol kualitas bahan sejak dari bahan mentah hingga menjadi hidangan yang tersaji dan siap disantap konsumen. Walau teppanyaki kaki lima, Mbak Alin selalu memastikan hanya menggunakan bahan baku berkualitas untuk hasil terbaik bos. Jadi nggak kalah sama resto mewah.
Nilai plus dari usaha kuliner yang digawanginya ini adalah keotentikan rasa. Setiap sajian yang dinikmati konsumen adalah hasil racikan langsung dari sang chef yang asli orang Jepang. Jadi soal cita rasa gak diragukan lagi ya bos, pastinya endulita banget. Selain viral karena media sosial, bisnis ini juga berkembang berkat marketing ala MLM, alias mulut lewat mulut. Iya, aku tahu tempat ini memang lagi viral banget di medsos. Terus aku juga diajakin sama teman aku. Nih, dia yang selalu ngajakin makan di sini. Kebetulan menu di sini aku lebih suka saikoro sih. Gitu. Terus karena dagingnya rasanya enak banget, juicy. Gak terbayangkan bos, kalau setiap pengunjung yang datang memiliki pengalaman yang sama seperti itu, apalagi dibarengi dengan viralnya di media sosial. Hingga akhirnya, Mbak Alin dan tim pernah kewalahan loh. Tak lama setelah viral, pengunjung membludak. Tak mau kejadian yang sama terulang, pelan-pelan Mbak Alin dan Mbak Lia memperbaiki manajemen dan operasionalnya demi memberi kualitas pelayanan yang terbaik buat para pelanggan setianya. Bos, ternyata viral doang nggak cukup jadi modal larisnya sebuah produk ya. Sebagai pengusaha, juga wajib bertanggung jawab memberikan yang terbaik untuk konsumennya. Nggak ada hasil yang benar-benar sempurna dari sebuah usaha. Dan justru karena itulah, seorang pengusaha dituntut untuk selalu dinamis, berinovasi, dan mampu menjawab tantangan. Dengan tujuan utama, memberi pengalaman kulineran terbaik untuk pelanggannya. Gimana bos, tertarik punya bisnis kuliner Jepang? Yang pertama, jaga kualitas. Dan kedua, keotentikan rasa. Dan yang paling penting, Cuan, Bos! Bos, siapa nih yang dapat hampers croissant, kromboloni, kroffel, atau kawan-kawannya pas lebaran ini? Pasti ada ya. Maklum, roti viral zaman now, idaman netizen plus 62. Tapi, pada tahu nggak sih bahan utama dari semua makanan viral ini? Yup, bahannya dari puff pastry bos. Adonan roti berbahan dasar tepung terigu, air, dan mentega yang menghasilkan teksturnya dan empuk saat dipanggang. Apalagi kalau diisi dengan buah atau daging, maknyus sedapnya. Penasaran seperti apa? Nih, tim Cuan Bos ajak jalan-jalan ke pabrik yang khusus bikin puff pastry. Tapi pabrik nggak sembarang pabrik ya bos. Pabrik satu ini dijamin artistik banget. Setiap sudutnya bisa jadi spot foto yang ciamik abis. Pas banget buat si paling konten. Gak cuma tempatnya yang keren, omset per bulannya juga edan. Bisa sampai miliaran rupiah bos. Pabrik ini juga salah satu pabrik legend di seputaran Bandung loh. Berdiri sejak tahun 1996 dan masih eksis sampai sekarang. Hebat! Penasaran? Kenalin nih bos, Pak Adriel, owner sekaligus penerus usaha puff pastry yang melegenda ini. Halo bos, saya bisa menjual 100.000 adonan beku kulit pastry dalam sebulan. Mau tahu usaha bisnis saya? Tetap di Cuan Bos. Wah, 100.000 dalam sebulan. Kebayang nggak berapa omsetnya bos? Dengan harga jual 35.000 dan penjualan mencapai angka 100.000, berarti omset satu bulannya Stella Puff Pastry di angka 3,5 miliar. Wow, bisa bayangin nggak nolnya berapa? Banyak! Istimewanya lagi, bisnis milik Mas Adriel punya target market yang beda loh, yaitu menyasar pelaku UMKM yang akan mengolah dan menjual kembali hasil olahan puff pastry ini. Soalnya pabrik ini hanya memproduksi adonan pastry aja loh, bukan hasil roti olahannya, demi membantu pelaku usaha yang lain. Keren gak tuh? Hihi. Tapi, gak hanya memproduksi puff pastry aja. Mas Adriel bareng sama partnernya, Chef Santana, juga berusaha ngasih tahu masyarakat kalau puff pastry bisa diolah jadi banyak banget jenis makanan dengan membuat berbagai macam kreasi roti. Jadi ini salah satu strategi dari Chef Santana juga di Stella Puff Pastry untuk mengedukasi konsumen atau masyarakat. Kita selalu bikin menu sesuai dengan bulan-bulan yang kita lagi in gitu. Contohnya sekarang lagi mau temanya Ramadan, bulan Lebaran, kita bikin ekstrak kurma.
Wih, dari sebuah kulit pastry bisa tercipta macam-macam menu yang unik dan pastinya nikmat ya. Asyiknya lagi, contoh produk ini bisa bebas ditiru oleh pelanggan puff pastry loh. Ujung-ujungnya, semakin banyak produk tercipta, semakin banyak pula produk yang bisa terjual. Dan so pasti, cuannya ikutan mengembang juga dong. Tapi nggak menutup kemungkinan pelanggan mempunyai resep dan menu sendiri yang lebih wow ya. Soalnya puff pastry ini cocok banget dibikin berbagai kreasi roti. Banyak banget ya menu yang bisa dibuat gitu, bener-bener no boundaries lah gitu. Dan puff pastry itu jadi kayak sebuah blank canvas yang kalau dikasih ke seniman itu bisa jadi banyak banget produknya gitu. Begini nih hasil dari kerja keras dan kerja cerdas memadukan antara seni dan kuliner ya bos. Hasilnya fantastis. Nggak hanya itu, usaha Mas Adriel memajukan bisnis puff pastry-nya ya bos. Salah satunya membangun kolaborasi dengan berbagai jenis komunitas dan brand yang udah mapan. Mulai dari pecinta tas, kacamata, hingga sepatu. Ajib! Hasilnya pun gak main-main. Banyak orang yang jadi tahu apa itu Stella Puff Pastry. Nah, salah satu strategi jitu yang bisa dicontek buat bangun brand awareness nih bos. Hihi. Dan warisan ini ternyata jadi media yang sangat out of the box. Jadi brand Stella Puff Pastry, brand adonan beku ini bisa menghasilkan banyak kolaborasi dan jadi banyak impact sih sebenarnya. Eits, gak bisa sembarangan milih partner kolaborasi. Harus dipilih yang mempunyai impact paling oke untuk perusahaan. Nah, yang menarik nih bos, sang owner awalnya tidak tertarik meneruskan bisnis puff pastry orang tuanya loh. Kok bisa sih mas? Oke. Jadi papa saya itu meninggal 2013. Ya. Dan dari 2013 sampai 2021 itu sebenarnya running dengan sendirinya. Saya nggak pernah masuk sebenarnya, gitu. Ya, saya belum ada ketertarikan untuk take over melanjutkan bisnis ini sih. Walaupun saya punya background sekolah kulineri, ya bersyukur juga ini kasih karunia, gak dikasih bangkrut gitu. Wih, hebat! Usaha puff pastry ini berjalan sendiri selama 8 tahun tanpa campur tangan keluarga loh. Berarti kualitas produk ini nggak kaleng-kaleng ya, tetap dicari dan dipercaya pelanggan ya bos. Tapi emang, melanjutkan usaha itu nggak semudah yang dibayangkan. Nggak bisa ada keinginan kalau hati belum berkata iya. Apalagi kalau usahanya masih berjalan baik-baik aja. Akhirnya di tahun 2021, Mas Adriel mantap untuk terjun langsung dan meneruskan warisan sang ayah. Gak hanya asal terjun meneruskan usaha sang ayah yang sudah berjalan puluhan tahun. Namun Mas Adriel selalu berinovasi dari segi marketing, produksi, hingga penjualan. Agar warisan ini tetap terjaga dan bisa selalu eksis di dunia bisnis. Salah satu sifat yang harus dimiliki pengusaha nih bos, selalu ingin maju, berkembang, dan gak ragu untuk berinovasi. Masih ragu untuk berbisnis? Dengerin nih tips dari Mas Adriel buat kalian yang ingin berdikari alias berdiri di kaki sendiri. Mulailah bertanya dengan sekitar, mau create apa, marketnya siapa, dan yang paling penting budget, jangan over budget. Kalau bisa, budget terminim, BEP tercepat. Tuh bos, diingat dan dicatat ya. Mungkin hari ini kalian bukan siapa-siapa. Tapi siapa tahu, di masa depan kalian bisa menjadi pengusaha sukses seperti Mas Adriel. Amin. Bos, untuk memulai usaha perlu keberanian. Untuk membesarkan usaha perlu ilmu. Itulah salah satu kunci sukses dalam bisnis. Yang penting, cuan bos. Bos, gimana?
Masih pada seru libur lebaran bareng keluarganya? Puas-puasin deh kangen-kangenannya. Biar makin seru sambil jalan-jalan dong. Gimana? Setuju kan? Nah, kalau pengen jajal playground yang bisa dinikmati semua umur, ada nih lokasinya di salah satu pusat perbelanjaan Jakarta. Bayangin aja, ada ratusan orang yang datang tiap hari buat main wahana menantang di sini. Wih! Gimana? Worth to try banget kan? Kuy, kita serbu! Halo Bos, mau tahu keseruan wahana di sini? Saksikan terus di Cuan Bos. Let's go! Bos, ini dia surganya permainan yang bisa banget dijajal di lokasi indoor tanpa takut kepanasan apalagi kehujanan. Gak heran kalau tempat yang baru jalan 3 bulanan ini jadi favorit warga Jakarta. Kalau untuk pengunjung sekitar 500 ataupun 1000 orang ya, karena untuk traffic pun juga ramai, apalagi kalau misalkan lagi momen-momen liburan nih, dan kebetulan kita juga mau lebaran ya. Wadidaw, tempat ini nyatanya bawa cuan banyak ya bos. Kalau di total nih, dengan harga tiket masuk 140.000 per jam, dikalikan 1000 pengunjung, berarti dalam sehari Playlandia bisa ngantongin 140 juta bos. Lah, kalau sebulan, hitung sendiri deh ya. Cus, kita explore tempat seluas 100 meter persegi ini, satu persatu bos. Eits, jangan lupa pakai kaos kaki anti-slip dulu ya bos, biar nggak licin. Dengan mengusung konsep Big Fun for All Ages, tempat ini memiliki 15 wahana bermain yang bisa dinikmati semua kalangan usia bos. Mulai dari seluncuran warna-warni, sepeda gantung, wall climbing, ninja warrior, sampai berbagai rintangan yang melatih motorik dan sensorik anak. Yang biasanya para orang tua cuma nemenin aja, di sini mereka bisa ikut main bareng sama si kecil. Selain itu, tempatnya juga didesain eye-catching dan lebih modern loh. Tuh lihat, unyu-unyu banget kan warnanya? So, buat kalian yang suka tantangan, wajib banget cobain games yang ada di sini. Masih ragu soal safety-nya? Tenang bos, keamanan di sini nggak usah diragukan lagi. Semua wahananya dilengkapi dengan body harness yang proper. Kebersihannya juga nggak kalah penting nih bos. Harus bin wajib dibersihkan dan disapu setiap hari demi menjaga kehigienisan lokasi. Kalau untuk perawatan di sini, kita setiap hari, itu setiap pagi pun juga kita general cleaning. Setiap waktunya pun juga kita ada yang namanya, kalau misalnya dilihat kotor sedikit, itu kita langsung action untuk membersihkannya. Karena kan yang namanya playground, itu yang udah identik dengan kebersihan, apalagi dengan kulit anak-anak yang sering sensitif. Untuk bisa menikmati permainan ini semua, hanya perlu mengeluarkan kocek 110.000 untuk weekdays dan 140.000 untuk weekend, dengan durasi main maksimal 1 jam. Tapi harga segitu belum termasuk kaos kaki dan loker ya bos. Untuk kaos kakinya seharga 20 ribuan aja. Oh iya bos, nggak cuma perorangan yang bisa main di sini. Kalian bisa banget bikin private party di sini loh. Dan harganya dijamin lebih murce. Cakep. Sini kita bisa merayakan ulang tahun ya kak. Karena kan kalau misalkan di tempat lain paling hanya playdate. Kalau di sini kita bisa merayakan ulang tahun itu di kisaran 20 sampai lebih 60 orang. Tapi nih bos, namanya bisnis nggak selalu mulus-mulus aja ya. Sebelum bisa serame dan seviral ini, playground dan outbound ini pernah kok dihadapi tantangan sulit. Alhasil, kudu puter otak deh biar pengunjung mau datang ke sini. Harus lebih kreatif mungkin sih. Nah di sini kebetulan tuh kita selalu ada di jam-jam tertentu itu mengadakan games activity. Yang mungkin tadi udah ada beberapa customer yang ikut ya, nggak cuma khusus anak-anak, dewasa pun juga bisa ikut.
Tuh bos, kudu kreatif ya. Jangan mau kalah sama sebelah, oke? Pemilihan lokasi yang strategis, salah satunya di mall yang paling ngehits, juga jadi poin utama nih bos. Kesempatan orang datang lebih tinggi, soalnya bisa sekalian shopping sambil ngajak keluarga main. Gimana bos? Udah kebayangkan keseruannya kalau ngajak keluarga ke sini? Apalagi masih musim libur lebaran nih. Bisa banget boyong keluarga ke sini untuk bermain bersama. Dijamin libur lebarannya akan lebih berkesan bos. Nih bos, kalau mau bangun bisnis harus lihat target pasarnya. Yang penting cuan bos. Selamat Hari Raya Lebaran bos. Waktunya jalan-jalan nih bos. Yang mau liburan sambil staycation, mangga atuh. Kali ini kita mau ke wisata alam terbesar di Kuningan, Jawa Barat. Namanya Wisata Alam Woodland bos. Sebelum kembali ke kehidupan nyata pasca lebaran, bisa kali healing-healing dulu. Kita lihat dulu nih yang ijo-ijo sambil menikmati wahana seru yang menantang adrenalin. Tapi siap-siap, kalau datang ke sini pasti rame bos. Tiketnya aja bisa terjual sampai 1.000 lebih dalam satu hari. Pasti no play-play nih cuannya bos. Oke, selamat datang di Woodland Kuningan, salah satu objek wisata di kaki Gunung Ciremai. Pengen tahu keseruannya? Tetap di Cuan Bos. Bos, nggak perlu rogoh kocek dalam-dalam nih kalau mau kesini. Dengan harga tiket masuk cuma 15.000 di weekday dan 20.000 di weekend, wajar aja bikin pengunjung betah datang ke sini. Nah, bos, mau tahu nggak cuannya berapa? Penasaran kan? Kalau untuk di Woodland sendiri kita sih relatif nggak terlalu mahal ya, masih terjangkau. Saya harapkan sih memang terjangkau sama pengunjung. Rate-nya paling ada yang 5.000, ada yang 10.000, yang 3.000 pun ada. Let's say, rata-rata yang datang 500 orang per hari, dikali dengan harga tiket 15.000. Terus dikali 30 hari bos. Wadidaw, tembus ratusan juta bos masuk kantong. Dalam musim lebaran seperti sekarang ini, omsetnya bisa mencapai 3 kali lipatnya bos. Itu baru dari tiketnya aja bos, belum dari wahana yang berbayar. Bisa luber-luber nih cuannya bos. Emangnya ada apa aja sih di sini? Kalau kamu pecinta permainan yang menantang adrenalin, kuy, harus cobain wahana terbaru satu ini bos. Wahana off-road, sambil menikmati keindahan kaki Gunung Ciremai melalui paket Woodland Adventure. Bos bisa merasakan sensasi petualangan melintasi hutan dan pegunungan dengan mobil off-road yang tangguh selama 1 jam. Jangan takut nggak kebagian bos. Total ada 3 mobil off-road yang bisa dipakai di sini. Untuk harga sekali off-road sebesar Rp399.000 per mobil untuk 4 orang bos. Abis seru-seruan main off-road, kita lanjut dong bos. Masih banyak wahana seru yang gak kalah mantul di sini. Wah, lokasi wisata dengan luas 4 hektar ini emang no kaleng-kaleng ya bos. Adik, kakak, sampai orang tua pun bisa menikmatinya. Pokoknya kalau kesini siapin waktu khusus, karena dijamin bakal lupa waktu. Dan jangan lupa siapin tenaga juga bos, karena harus cobain semua wahana di sini. Mulai dari perosotan pelangi, flying fox, sepeda gantung, berkuda, ATV, trail anak, sampai yang lagi viral kolam renang busa tanpa bayar nih, alias gratis-tis. Waduh, gimana tuh? Oke bos, ini salah satu spot favorit untuk di Woodland, yaitu mandi salju atau mandi busanya. Oke, ini free bos. Nah, untuk durasi kita nyalakan 30 sampai 60 menit sekali. Lihat keseruannya. Oke, salah satu spot favorit kita. Seru banget ya bos, main air sambil mandi busa. Nggak cuma anak-anak aja, dewasa juga auto happy sih. Inilah yang namanya strategi marketing yang mantul. Menyediakan fasilitas yang menarik yang bikin nagih semua kalangan buat balik lagi ke sini. For your info nih bos, ternyata air yang digunakan di sini air asli dari mata air di sekitar tempat wisata.
tapi katanya ada cerita legendanya loh. Kasih tahu dong Kang, penasaran nih. Kalau Taman Nasional bilang sih Hulu Ciawi. Tapi kalau masyarakat sekitar atau yang tahu itu bilangnya mata air Cikangoraan. Kalau sejarahnya sih pasti ada ya. Cuman kalau mitosnya sih karena kalau yang cuci muka di situ katanya awet muda. Seperti itu. Wadidaw, untung tim cuan udah main ke sini. Auto awet muda deh nih. Libur skincarean gak apa-apa kali ya. Jangan dong ya bos, rawat kulit sendiri itu harus. Jangan mau kalah sama wahana-wahana di sini yang selalu rajin dirawat. Suka deh sama tempat wisata yang mengedepankan keselamatan pengunjung. Tujuan jalan-jalan selama libur kan biar happy ya bos. Jangan sampai deh ada drama cedera yang bikin trauma. Good job Woodland. Selain evaluasi, inovasi juga jadi cara ampuh buat bisnis tetap eksis dan cetak cuan tanpa krisis. Tak terkecuali tempat wisata ini bos. Inovasi dan ekspansi berjalan beriringan. Target ke depan sih kita tetap terus berinovasi dan ekspansi ya. Next, kita pengen ada kayak cottage. Di belakang kan kita masih luas. Nah karena banyak permintaan juga yang masuk ke kita. Permintaan direalisasikan, auto seneng dan bakal balik lagi deh pengunjungnya. Woodland tahu aja nih cara bikin pengunjung betah. Untuk mengoptimalkan potensi daerah sekitar, pihak Woodland juga bekerja sama dengan UMKM dan mempekerjakan karyawan yang 90%-nya adalah warga sekitar, yang berdampak pada kemajuan perekonomian dan pendapatan daerah sekitar, bos. Keren gak tuh? Ya keren lah, masa enggak? Sebaik-baiknya bisnis adalah bisnis yang bermanfaat bagi orang banyak kan, bos? Boleh dong Kang, bagi tipsnya buat para pebisnis muda biar makin cuan. Manfaatkan peluang, nah, walaupun sekecil apapun, terus berani ngambil resiko. Nah, terus berinovasi, itu yang pentingnya. Istilahnya menjaga lebih susah dari memulai gitu kan. Memang nggak semua yang berani mengambil resiko akan sukses dan langsung berhasil. Tapi karena berani mengambil resiko lah, jadi tahu yang salah di mana, yang kurang apa, dan yang harus diperbaiki di mana. Kadang guru terbaik itu pengalaman. Kalau nggak berani ambil resiko, nggak akan punya pengalaman kan bos? Memang nggak semua yang berani mengambil resiko akan sukses dan langsung berhasil. Tapi karena berani mengambil resiko lah, jadi tahu yang salah di mana, yang kurang apa, dan yang harus diperbaiki di mana. Kadang guru terbaik itu pengalaman. Kalau nggak berani ambil resiko, nggak akan punya pengalaman kan, bos? Oke, bos. Udah lihat kan keseruan-seruan di Woodland? Di Woodland ada paket-paket menarik. Yang penting, cuan, bos. Bos, saat memulai bisnis, kita pasti punya nama brand yang menjadi kuncian dong, supaya produk kita bisa dikenal luas masyarakat. Bahkan kalau bisa sampai viral ya bos. Tapi jangan cuma mikirin nama brand yang bagus atau keren aja ya bos. Ada yang lebih penting dari itu, yaitu mendaftarkan nama brand. Sepenting apa sih sebuah brand dalam bisnis hingga harus memiliki kekuatan hukum? Apa yang harus kita lakukan kalau brand milik kita dicatut orang lain? Weh, keren banget. Tadi aku lihat loh produk kamu ini di mall. Ah, masa sih? Iya, nih mereknya juga sama kok. Gak mungkin orang produknya ada cuma di sini doang. Ih, nggak percaya deh, beneran tadi ada di mall. Keren Masa sih? banget. Percaya gua. Ini aja produknya di sini. Di sini eksklusif, barangnya, resepnya juga dari sini semua. Gak mungkin lah di mall. Beneran, orang botolnya sama kok, mereknya juga sama. Tadi ada di mall ini. Wah, jangan-jangan nggak beres nih. Yaudah, coba lihat yuk. Yuk. Yaudah deh, yuk. Bos, kalau brandnya pengen langgeng, harus didaftarkan. Brand itu penting banget, bos, karena adalah aset yang paling penting untuk bisnis kita. Kalau andaikan brandnya kita tidak punya, customer pun juga nggak akan pernah ingat produk kita. Jadi daftarin brand Anda. Banyak kasus loh karena problem dari masalah brand ini. Pertama ingat nggak? Dulu ada kasus ayam goreng.
saling melaporkan loh bos, antara pemilik dengan yang waktu itu brand ambasadornya kalau nggak salah. Akhirnya sampai ke pengadilan, dan akhirnya sama-sama tidak happy ending. Dua-dua bisnisnya sekarang jadi tidak baik jalannya bos. Yang kedua, kalau sudah didaftarkan, jangan lupa dicek bos, expirednya kapan. Karena setiap 10 tahun, dia akan expired. Dulu ada kasus nih, waktu itu saus yang sangat terkenal loh bos. Pertama ada seorang bapak yang dia punya saus yang enak banget, didaftarin nih sama anaknya. Tapi dia lupa setelah 10 tahun brandnya semakin besar, dia lupa untuk mendaftarkan ulang. Setelah expired, ternyata ponakannya mendaftarkan dengan perusahaan baru. Dan akhirnya dia kehilangan brand tersebut. Sekarang dia punya brand baru yang sampai sekarang pun orang tidak kenal. Bahkan kita sendiri pun juga tidak tahu apa brand yang baru dari pengganti yang lamanya. Jadi bos, brand itu benar-benar yang meningkatkan value kita. Contohnya di jam tangan nih bos, ada jam tangan yang harganya ratusan ribu, bahkan ada jam tangan yang harganya ratusan miliar bos. Bukan karena kualitasnya bos, bukan karena waktunya yang lebih tepat, tapi karena value-nya, karena brandnya yang muncul, persepsi yang dimunculkan dari brand tersebut. Jadi bos, untuk Anda jangan sampai terlewat kalau memperpanjang expired dari brand tersebut. Agar nggak dicontek bos produknya, benerin, pastiin, karena semuanya itu bisa dicontek kecuali brand value atau kualitas dari brandnya itu sendiri. Udah paham kan? Paham Mister, tapi brand saya dicontek Mister di sana. Makanya buruan segera daftarin brandnya. Tapi yang paling penting apa coba? Yang penting cuan bos.